Bisa, Mas, bisa. Ya, siapa? Siap. Belum muncul, Mas. Belum. Tuh di kanan tuh ada double present, Mas. Pojok kanan tuh ada double presentasi. Pojok kanan. Di titik 3 Mas, terus di present screen. Ya, Mas. Udah. Yang lagi. Belum jalan, Mas. Jeda ini. Belum, Mas. Belum muncul. Belum. Nah, ini lebih membantu mahasiswa, Mas. Lebih irit. Ya. Hmm. Pilih yang jendela itu. Jendela. Jendela. Itu malah screen-nya Mas Tontok yang muncul, Mas. Ya, udah. Udah. Nah, udah. Gas. Ya, siap. Buat teman-teman juga bisa disimak ya, bisa dicatat juga barangkali nanti bisa diimplementasikan untuk kedepannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu sebelumnya karena saya belum buka event ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di siang hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita
Sebenarnya bukan langkah kaki kita ya, ini template masih memudahkan bagi kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa meskipun tidak secara langsung melainkan melalui media secara online. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam proses mencari ilmu seperti itu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya diminta oleh teman-teman untuk menyampaikan suatu materi ya. Sebenarnya ini saya ingin forum ini adalah forum yang cair sehingga meskipun saya pakai PPT, saya di sini sebagai pembicara, tapi harapannya ketika teman-teman semua ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan nanti bisa langsung tanya atau bisa disampaikan melalui live chatnya itu ya. Jadi ini LKMKR 2020, latihan keterampilan manajemen dan kepemimpinan rohis di Forum Kominfo. Dan ini untuk biodata saya ya. Oh ya, sebelumnya mau tanya dulu dong, ini untuk yang kolom bawah ini kelihatan nggak sih? Yang misalkan start ini terus Outlook ini kelihatan nggak? Ipul. Kelihatan Ipul. Mungkin teman-teman semua yang selain Ipul kelihatan nggak tulisan bagian bawah sini? Kelihatan ya, berarti nggak full ya? Oh ya udah, nggak apa-apa, karena memang ini agak aneh ya, maksudnya saya baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, ya mungkin buat kedepannya saya akan coba cari tahu lebih lanjut ya soal ya penggunaan untuk sharing media seperti ini. Baik, sebelumnya yang mungkin belum kenal dengan saya gitu ya, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalin, nama saya Toto Indrianto. Saya alumni Polines juga, angkatan 2015, lulusnya tahun 2018 ya, berarti 2 tahun yang lalu. Saya lulusan dari jurusan teknik mesin, program studinya teknik konversi energi. Mungkin bagi teman-teman semua yang punya media sosial ini bisa di follow ya, bukan promosi tapi sebagai ajang silaturahmi. Mungkin teman-teman semua ada yang ingin ditanyain dari pertemuan kali ini. Gitu. Ini rata-rata angkatan berapa? Boleh tahu nggak? Halo? Rata-rata angkatan berapa? Ini kayaknya yang saya kenal cuman Saiful. Kalau ini Saya lulus Mas. Saiful udah lulus juga? OTW Mas. Oh, OTW, oke. kita. Oke. Mungkin yang lain rata-rata angkatan berapa Saiful? Itu si Bulan angkatan 19 Mas. Angkatan 19 ya. Ikhwannya cuma ada satu. Sama si Bayu Mas, ini ada Bayu. Oh. 19 Mas. Rata-rata angkatan 19 ya, angkatan 2018 berarti nggak ada? Kalau awal saya kurang kenal Mas. Ya, angkatan berapa? Saya angkatan 18. Angkatan 18 ya. Oke. Ini kolotnya Mas. Nah, ini Berarti kalau 18 itu kondisinya saya tingkat akhir ya. Saya tingkat akhir atau bahkan mungkin udah lulus ya mungkin ya. Karena saya tuh lulus bulan September. Berarti angkatan 2018 sama angkatan 2019 ya. Oke. Lalu saya akan langsung menginjak ke materi, tapi sebelumnya saya ingin mengasih tahu buat daftar isi. Insya Allah nantinya kita akan belajar mengenai ya ini ya, daftar isinya ya, ada pendahuluan, kemudian syiar dan media, kemudian jenis media, data of social media overview. Ini saya akan menyadur data yang saya ambil dari lembaga riset terkait dengan penggunaan media. Kemudian what's next? Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ini ditempatkan dalam bidang media seperti itu. Dan kemudian saya turunkan lagi menjadi beberapa poin. Sasaran dakwah kita ini siapa, kemudian potensi gerak media itu seperti apa,
Dan kemudian manajemen media itu seperti apa, inilah yang kemudian harus kita pikirkan sebagai langkah langkah awal kita menuju pengembangan amanah di bidang Humas atau Kominfo ini. Dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Gini ya, saya ingin tanya dulu dong ke teman-teman semua. Kira-kira mungkin ke Saiful ya, tolong di unmute dulu ininya akunnya. Kira-kira modelnya saya sampaikan satu arah dulu atau kita interaktif? Kalau interaktif memungkinkan nggak untuk kita ngobrol gitu? Gimana, Ibul? Kayaknya lebih baik disampaikan semua dulu aja mas, nanti baru di akhir kita diskusi mas. Oh gitu ya. Berarti saya sampaikan satu arah dulu, baru nanti kalau misalkan ada pertanyaan disampaikan di akhir ya. Ya, gitu mas. Oke. Teman-teman gimana nih? Iya, satu arah dulu aja. Oh gitu. Dan mungkin kalau misalkan saya boleh suggest gitu ya, maksudnya ngasih saran, mungkin teman-teman semua ada beberapa yang nggak usah di mute mic-nya kalau memang kondisinya nggak terlalu rame gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu, karena lebih enak gitu loh tektoknya, keep in touch-nya tuh enak. Jadi misalkan langsung pengen ngomong apa, misalkan saya pengen tanya langsung ada yang nanggepin gitu ya. Dan ini saya lihat masih di mute semua ya, mungkin teman-teman yang kondisi rumahnya sepi gitu ya, nggak di luar, bisa di unmute aja biar nantinya saya bisa ngobrol enak itu. Oke, kita masuk ke dalam peran media. Mungkin teman-teman semua nggak asing ya dengan gambar dua ini. Ini adalah gambar yang pertama, yang di bagian sebelah kiri ini. Teman-teman tahu kan ini gambar apa kan? Iya, telepon. Ya, klepon ya, yang akhir-akhir ini menjadi viral di media sosial dikarenakan caption yang diunggah ataupun caption yang menyertai dari gambar itu bagi sebagian orang dirasa hal yang mungkin tidak etis begitu ya. Karena di sini mengatakan bahwa kue klepon itu tidak islami. Sebenarnya gini, peran media dalam membangun framing terkait dengan suatu produk itu sangat sangat kuat sekali dalam hal menginfluence ataupun memberi pengaruh kepada orang lain. Hari ini peran media sangat kuat dalam proses bargaining, daya tawar, dan influence of public view. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau misalkan teman-teman semua nggak ngikutin kasusnya, saya akan coba ceritakan sedikit. Jadi ini kan ada gambar klepon dan di sini ada caption kue klepon tidak islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dan bla 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 bla. Intinya yang mengunggah gambar ini itu mengajak supaya orang-orang muslim itu tidak beli klepon, tapi dirubah gaya hidupnya. Kalau pengen nyemil itu makannya kurma aja gitu. Dan ternyata ini menimbulkan polemik di masyarakat, karena masyarakat itu kan hasil residu dari pemilihan presiden tahun lalu, tahun 2019 itu kan sangat kentara lagi ya, polarisasi antara kubu yang kemudian islami dan kemudian kubu yang di seberangnya itu sangat tidak suka dengan istilah-istilah khilafah dan sebagainya, sehingga perbedaan yang sangat menonjol ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memecah belah seperti ini. Ini kaitannya dengan peran media itu sendiri. Nah, setelah saya mencoba untuk membaca semacam thread pencari fakta terkait dengan ini, sebenarnya ini kan kayak orang jualan tapi promosinya kan modelnya jangan beli klepon tapi beli kurma aja, dan di sini ada tulisan Abu Ikhwan Aziz. Nah, orang-orang kemudian beranggapan bahwa ini kerjaannya orang-orang yang khilafah dan kemudian di hasil di kegiatan pilpres tahun lalu itu kok segini banget gitu loh, sehingga orang-orang itu menjadi pandangannya itu buruk berkaitan dengan umat Islam. Nah, sebenarnya pas dicek ternyata nggak ada, tokonya juga nggak ada, kemudian siapa sih yang bikin ini itu juga nggak jelas, sehingga media digunakan sebagai mempengaruhi influence of public view. Dan juga gambar yang sebelah kanan kita lihat bahwa Donald Trump adalah orang yang
istilahnya sangat dibenci begitu ya, dalam artian masyarakat global itu hampir nggak suka dengan Donald Trump karena dari dari rekam jejaknya, kemudian dari bagaimana dia itu bersifat dan memperlakukan orang lain, orang itu bisa menilai bahwa orang ini itu tidak mungkin tidak cocok begitu ya dalam hal memimpin negara sebesar Amerika. Tapi nyatanya dia juga jadi, meskipun banyak yang membenci, karena peran dia dalam memanfaatkan media itu sangat sangat bagus gitu ya, sangat rinci, sehingga data-data dia kumpulkan dan kemudian dari data-data itu dia diolah untuk menghasilkan kemenangan yang bisa diraih dengan pasti begitu ya. Itu adalah peran media. Lalu pengaruh media ya. Media menyatukan sisi lain manusia dalam hal solidaritas aksi dan simpati. Teman-teman semua kan kita tahu ya, beberapa waktu lalu ada kejadian tentang George Floyd ya. Jadi ketika seorang officer kulit putih di Amerika menghentikan George Floyd ini dengan cara ditekan menggunakan sikunya dan menimbulkan amarah publik, dan itu langsung disebarkan ke berbagai platform komunikasi secara global, dan akhirnya menimbulkan reaksi solidaritas ya, termasuk ini lihat ya di Twitter dia juga menyuarakan BLM, kemudian Instagram, dan kemudian ini adalah logonya New York Times. Jadi media ini selain daripada memberikan pengaruh, selain daripada dia itu memberikan nilai tawar begitu. Sebagai seorang presiden saya harus dikenal oleh masyarakat. Sebagai seorang presiden aku harus tahu apa sih konstituen pemilihku itu siapa, sehingga ketika saya mampu mengelola data dan kemudian saya kembangkan untuk media promosi saya, maka sebenarnya tujuan-tujuan yang hendak dicapai itu bisa tercapai gitu. Termasuk ini ya, menyuarakan hak-hak manusia bahwa rasisme itu tidak dibenarkan, dan kayak diskriminasi terhadap ras kulit tertentu itu tidak dibenarkan, sehingga timbullah gerakan solidaritas seperti ini. Ini juga merupakan media itu sangat berpengaruh terhadap penggalangan aksi. Itu untuk pendahuluan. Lalu kita berbicara mengenai syiar dan media. Kita tahu ya bahwa syiar dan media itu merupakan dua kata yang berbeda. Syiar ini dilandasi dengan prinsip dakwah. Jadi kan syiar itu kayak mengajak, menyeru, membimbing. Kalau mungkin teman-teman semua juga udah khatam ya, apalagi kan sekarang udah masuk ke LKM-KR, dan ini juga merupakan jenjang kaderisasi tertinggi di dalam Jazirah, karena harusnya ada, kalau misalkan sesuai dengan RMDK ya, atau Risalah Manajemen Dakwah Kampus, itu ada standarisasinya. Maka orang umum yang mau masuk ke dalam LDK itu nggak bisa langsung memahami ikut kaderisasi yang paling tinggi, karena kaderisasi yang paling tinggi itu lebih membentuk ke karakter supaya dia itu mampu menghasilkan kader-kader di bawahnya itu kader-kader yang berkualitas, sehingga kalau dari awal dia langsung lompat ke jenjang kaderisasi yang paling tinggi, maka akan shock gitu ya, kemudian kaget, dan mungkin juga nggak akan bertahan lama di Jazirah. Makanya pelan-pelan, sehingga ketika teman-teman semua sudah masuk ke dalam training Rohis 3 atau di dalam Jazirah itu namanya LKMKR, maka seharusnya teman-teman juga sudah clear dengan yang namanya syiar ya, dakwah, mengajak, menyeru kepada Allah SWT dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jangan maksa. Kalau memang nggak mau ya kita berusaha yang terbaik, pelan-pelan, continue, sehingga ketika memang nantinya Allah sudah kasih hidayah, insya Allah dia akan ikut ke kita seperti itu. Ini sumbernya adalah RMDK. Kemudian media adalah sarana agar ajakan atau dakwah kita sampai kepada objek. Jadi media itu kayak sarana kita, misalkan kita niatnya ingin ngajak orang itu supaya rajin sholat gitu ya, medianya apa? Mungkin banyak hal ya, kita langsung sambangi orangnya secara langsung, barangkali kita mengingatkan dengan cara-cara yang lain, seperti halnya kita ngirim SMS gitu ya, dalil-dalil. Tapi itu ekstrim ya, zaman dulu mungkin masih oke, tapi kalau sekarang mungkin bisa dicap yang enggak ya. Mainnya lebih halus lagi, jadi kita bikin status di WA kita keutamaan sholat berjamaah, kemudian
pahala-pahala yang akan didapatkan ketika sholat berjamaah. Pokoknya media kita banyak lah ya, itu yang dinamakan dengan media. Dan harus memperhatikan beberapa karakteristik ya ketika kita ini ingin mengajak melalui media yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah robbaniyah, jadi berorientasi ke ketuhanan. Jadi jangan meskipun kita melakukan pendekatan kepada orang-orang sebagai mat'u kita ataupun objek dakwah kita ini dengan cara-cara yang umum ya, tapi jangan sampai kita ini melupakan orientasinya. Jadi berkata, ayo ikut jazirah, nanti kamu di sana bakal banyak teman, nantinya kamu di sana bakal ini ketemu orang-orang baik gini-gini. Tapi kita lupa bahwa tujuan kita mengajak dia ke jazirah itu supaya dia itu menjadi kader-kader yang memiliki karakter yang baik. Kita harus selalu mengingat kepada Allah SWT, itu yang harus ditanamkan. Intinya jangan sampai lupa pada karakter itu. Kemudian karakternya ilmiah, jadi kalau mau ngajak ya harus punya datanya, harus punya ilmunya. Jangan asal ngasih pendapat tapi kita sendiri nggak tahu sebenarnya itu benar apa enggak. Yang penting adalah kita mengajak kepada hal-hal yang sifatnya itu sesuai dengan kapasitas kita gitu. Misalkan kita pengennya ngajak ya ngajak dulu. Kalau misalkan kita bisa ngasih nasihat dengan mengeluarkan dalil ya nggak masalah. Yang penting teman-teman semua harus pahami dulu kondisi objek dakwah itu seperti apa. Kemudian basiroh Islamiyah, memberi pandangan yang islami dan keterangan yang nyata dan bukti yang jelas. Jadi kalau mau ngasih pandangan itu ada keterangannya dan dikaitkan dengan kondisi islami itu yang sebenarnya seperti apa. Dan kemudian menciptakan mana'ah atau daya tahan. Ini yang dimaksudkan dengan mana'ah adalah supaya ketika kita sudah ngajak orang itu jadi baik, itu dia nggak kemudian lantas gampang berbuat maksiat. Dalam artian ya kita ini melindungi supaya mereka itu tetap berada di dalam jalan kebaikan, jadi nggak langsung balik ke maksiat. Itu sumbernya dari RMDK. Itu yang perlu kita pertimbangkan ya dalam media dalam berdakwah. Kemudian secara umum media itu dibagi menjadi dua. Ada media cetak dan media elektronik ya. Sebenarnya teman-teman semua juga udah ngerti lah ya, maksudnya ini adalah sesuatu yang umum dan mungkin saat ini karena lagi masa-masa pandemi, media cetak ini sepertinya sudah tidak lagi punya pengaruh banyak gitu ya, karena kan kita sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial ataupun platform-platform komunikasi yang membutuhkan internet, sehingga media cetak itu nantinya di dalam fase-fase COVID-19 ini mungkin bisa diminimalisir dan kita mencoba untuk kuatkan di sisi media elektroniknya. Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa contohnya ya. Untuk media cetaknya ini saya sebutin ada poster. Teman-teman semua ini lah ya, humas kan atau kominfo ya. Kominfo. Itu kan tugasnya ya ngedesain, kemudian membuat buletin. Pokoknya gampangannya ya, kalau misalkan berdakwah itu kan tugas semua anggota jazirah itu kan berdakwah. Tapi ada syiar. Di sini masih ada departemen syiar, masih ada nggak? Ibu. Masih ya. Kalau departemen syiar itu berarti dia berdakwah secara langsung, kajian, kemudian ya lebih ke kajian gitu ya. Kemudian sharing hasil kajiannya, tulensinya. Tapi kalau media departemen kominfo itu lebih mengemas supaya kajian-kajian itu tersampaikan ke masyarakat yang terutama di media sosial ya. Ya ini ada poster, kemudian skupnya itu kalau yang cetak itu ada poster, buletin, MMT. MMT ini maksudnya adalah MMT besar yang dia itu mudah dibaca dan memberikan info yang cukup. Jadi ibarat kata kalau di sini contohnya itu kita pengen tahu bahwa mas'ul kita ini sudah ganti atau ketua jazirah kita ini sudah ganti, maka kita cetak MMT besar, kita tempelkan di gedung PKM lantai 2 di depan posko itu, sehingga orang-orang itu tahu ini memang rutin ya di organisasi jazirah. Itu juga merupakan peran kita dalam mensosialisasikan kepengurusan kita. Kemudian ada mading.
Lalu untuk yang elektronik ya kita bisa lihat sendiri, di sini ada YouTube, Facebook, Instagram, Line, radio, dan televisi. Dan yang harus teman-teman semua garis bawahi adalah, saya kembali lagi ke slide yang berikutnya, bahwa karakteristik dakwah itu harus memperhatikan robbaniyah, ilmiah, basiroh, islamiyah, dan menciptakan man'ah. Jadi ya kita harus mencoba untuk mencerdaskan, di samping pengurus ya kita juga punya punya tanggung jawab untuk memberikan pencerdasan kepada mahasiswa umum, termasuk di dalamnya adalah civitas akademika ya. Jadi bukan hanya mahasiswa, tapi civitas akademika pun juga menjadi sasaran dakwah kita. Termasuk poster ya, kalau teman-teman semua mungkin ini poster-poster acara, atau enggak mesti poster-poster acara ya, bisa jadi kalau misalkan dulu waktu tahun 2019 kalau nggak salah saya pernah datang ke Undip sekali, Maskam Undip ya, itu banyak sekali poster-poster misalkan tentang aku malu tidak salat berjamaah di masjid, kemudian Ramadan tinggal sebentar lagi, sudah siapkah kita? Jadi ibarat kata itu tuh ditempel di masing-masing tempat yang punya nilai strategis untuk orang lalu lalang, sehingga pesan dakwah kita ini tersampaikan. Itu yang dinamakan dengan poster. Mungkin bisa dipasang ke mading-mading juga bisa. Ini kayak gitu. Lalu kita masuk ke dalam data of social media overview. Dan ini saya ambil di negara kita ya, negara Indonesia. Kita bisa lihat bahwa total populasi per bulan Januari tahun 2020 itu sekitar 272 juta orang dengan tingkat urbanisasi 55%. Ini maksudnya adalah, ini datanya itu diambil rata-rata di daerah perkotaan, karena tingkat dianggap bahwa kota ini representatif berkaitan dengan persebaran penduduk dari desa ke kota. Jadi pada kata misalkan teman-teman nih yang ada di Polines kan nggak semuanya orang Semarang kan, ada juga yang mungkin berasal dari kayak saya lahirnya itu di Boyolali di daerah selatan Jawa Tengah ya. Akhirnya saya karena harus kuliah saya ke Semarang, ya udah saya ke Semarang, terus saya pindah lagi ke, sekarang saya bekerja di Batang, akhirnya saya di Batang. Makanya tingkat urbanisasinya itu sekitar 55%, jadi cukup besar. Lalu dari total populasi Indonesia 272 juta itu yang memiliki handphone itu ada 338,2 juta. Dan itu kalau misalkan dikalkulasi itu tuh 124%. Jadi kenapa bisa gitu? Karena setiap orang nggak mesti punya satu HP kan. Bisa jadi kayak saya ini punya 2 mungkin ya. Mungkin teman-teman semua ada yang lebih dari 2 ya. Mungkin dikarenakan buat bisnis atau buat keperluan yang lain. Itu total pengguna yang punya HP itu sekitar ini. Dan itu bukan dibatasi Android ya, HP apapun lah mereknya, Nokia yang jadul, walkie-talkie semacam itu juga dihitung sebagai kepemilikan terhadap HP. Dan dari 272 juta orang, pengguna internetnya itu sekitar 175,4 juta atau 64% dari total populasi kita. Jadi ini cukup besar, sehingga ketika kita bermain dakwah melalui media, skop kita ini besar, ada sekitar 64%. Dan yang aktif di media sosial itu 160 juta. Itu sekitar 59% dari total penduduk di Indonesia. Jadi memang jumlah ini sangat besar dan potensi untuk kita berdakwah melalui media itu juga sangat besar. Lalu kita masuk ke waktu harian yang biasanya kita habiskan dalam penggunaan media. Penggunaan internet biasanya paling lama sekitar 8 jam ya, 7 jam 59 menit. Dan untuk orang yang gunain sosial media itu paling lama 3 jam, karena ya kan kayak kita buka WhatsApp gitu kan nggak mungkin sampai 7 jam lah ya, kita paling cuma 3 jam, paling beberapa menit setelah itu tutup, buka tutup, maka nilai rata-ratanya dalam satu hari kita kurang lebih menghabiskan waktu 3 jam. Dan ini sebenarnya nggak terlalu tapi bisa menjadi referensi pertimbangan juga. Orang menggunakan streaming
mendengarkan musik melalui aplikasi streaming itu rata-rata 1 jam. Jadi lebih seringnya itu buka YouTube, dan YouTube itu termasuk dalam using the internet ini. Jadi ini cukup cukup menyita waktu kita juga ya, dalam artian mungkin teman-teman semua juga harus jadi catatan bahwa waktu kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga terbatas ya. Maksudnya kita punya kewajiban lain di dunia ini sebagai khalifah, dalam artian ketika kita tidak menghabiskan waktu ini dengan produktif, justru malah terpaku dengan media sosial, dengan internet, itu juga nantinya kita akan menjadi kebiasaan dan itu susah dirubah. Sehingga teman-teman semua harus mencoba untuk meminimalisir dan tidak kecanduan banget lah, seperti itu. Itu untuk daily spend itu rentang usianya pengguna dari usia 16 sampai 64 tahun. Kemudian ini ya, total rangkumannya. Jadi pengguna internetnya di Indonesia itu sekitar 175,4 juta. Dan kalau misalkan itu dipresentasikan dalam perbandingan antara pengguna internet dengan total populasi di Indonesia, itu sekitar 64% nilainya. Dan penggunaan rata-rata penggunaan internet itu adalah 7 jam 59 menit atau sekitar 8 jam ya. Jadi mungkin ini adalah waktu-waktu di mana kita biasanya bekerja ya, karena termasuk saya kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu harus selalu buka internet, mau nggak mau, karena lalu lintas komunikasi, harus upload file, harus nge-review, harus memberikan komen dan lain sebagainya, itu butuh yang namanya internet. Sehingga 7 atau sekitar 8 jam ini adalah waktu penggunaan kita dalam sehari, itu berarti dimasukkan dalam jam-jam kerja atau ditambah sedikit di prime time ya. Maksudnya waktu-waktu yang sangat baik untuk kita itu bisa posting di media sosial sekitar jam-jam sore, jam 5 sampai jam 8 gitu. Kemudian untuk pengguna sosial media itu jumlahnya ada 160 juta. Kemudian jika dibandingkan dengan total populasi, angka ini mencapai 59%-nya. Dan kemudian persentase dari pengguna sosial media yang aktif mengakses melalui mobile itu sekitar 99%. Jadi jarang-jarang lah ya orang sekarang buka WhatsApp pakai laptop. Kalau dulu mungkin masih memungkinkan pakai BlueStack ya, tapi mungkin ada yang teman-teman yang nggak tahu BlueStack ya. Jadi aplikasi yang memungkinkan kita mengakses Android melalui laptop. Tapi sekarang udah jarang banget karena banyak makan RAM. Jadi orang lebih suka buka aplikasi media sosial melalui HP. Dan ini menjadi acuan teman-teman semua bahwa sosial media, platform sosial media yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet dari usia 16 sampai 64 tahun yang dilaporkan oleh WHO, yang dilaporkan di masing-masing platform di bulan terakhir sekitar bulan Januari ini. Itu yang paling tinggi itu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini foundernya satu ya, Mark Zuckerberg. Nah, jadi teman-teman semua dari data ini kemudian coba kita menganalisa gitu ya. Kalau kita main di media lebih sering main kemana sih? Kalau teman-teman semua media yang udah jadi pengurus sebelumnya angkatan 2018 ya? Ya nggak sih? Mbak yang angkatan 2018 yang mana? Mbak Salsabila? Mbak Aisyah Salsabila. Mbaknya tahun 2018 udah ini ya? Udah jadi pengurus belum? Bukan saya, Oh, mana ya tadi yang angkatan 2018? Aisyah Salsabila. Saya angkatan 2018. Udah jadi pengurus Jazirah ya berarti sebelumnya ya? Alhamdulillah udah. Di departemen mana? Di Anissa. Oh, berarti emang ini ya sedikit ya, maksudnya yang sebelumnya
Yang sebelumnya lurus dari Departemen Kominfo, sekarang di Kominfo lagi ada nggak? Nggak ada ya? Yang 2018 ada 2. Ada 2 ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kan kalau saya perhatikan bahwa masing-masing mahasiswa itu rata-rata masih menggunakan jalur Instagram dan WhatsApp sebagai sarana dakwah mereka. Sebenarnya yang paling tinggi peminatnya itu YouTube, karena gini. Apa ya? Karena kalau misalkan Instagram, jadi ibarat kata kita nih ada event ngundang Ustadz A'ajim gitu ya. Kita rekam, kita kemudian posting, kita bikin pamflet, kita bikin quotes ketika A'ajim mengisi di acara kita, dan kemudian kita share di Instagram. Itu kalau misalkan berganti periode pengurus itu udah hilang lagi, teman-teman. Hilang itu maksudnya ketumpuk dengan desain-desain aktivitas pengurus yang baru. Tapi kalau YouTube itu sampai kapanpun itu akan terus terus ada, dan kita bisa dengan mudah mengakses itu dengan memasukkan keyword ya. Dalam artian misalkan angkatan 2020 kita mengundang Ustadz A'ajim untuk mengisi nih, kita rekam, kita upload, terus misalkan ternyata beberapa tahun mendatang kita pengen lihat kajian yang di tahun 2020 yang Ustadz A'ajim itu, kita tinggal ngetik keywordnya di YouTube Ustadz A'ajim Polines, itu udah muncul. Jadi untuk pengklasifikasian file itu YouTube itu lebih mudah karena dia bisa di searching. Kalau Instagram, kalau Facebook, kalau udah jadi status dan kita pengen lihat lagi status itu isinya tentang apa, itu kan susah ya, maksudnya kita harus scroll. Dan mungkin memang ada teknik untuk searchingnya, cuman saya belum tahu. Tapi di sini YouTube paling diminati karena dia bisa bebas searching konten apapun. Itu yang menjadi concern saya. Jadi ini data-data ini, kemudian ada Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat, Snapchat, dan lain sebagainya sampai Sina Weibo. Ini adalah ladang ataupun media dakwah kita. Kemudian what's next? Apa sih yang bisa kita lakuin gitu sebagai kader Kominfo? Ini saya ambil dari bagan kaderisasinya di RMDK. Teman-teman semua sebelumnya pernah dengar RMDK atau baru dengar waktu saya jelasin kali ini? Mungkin ada yang bisa nanggepin? RMDK, ada yang sudah pernah dengar sebelumnya atau baru dengar kali ini? Sudah pernah. Mbak Salsabila, ini sama-sama Salsabila, ini Velania, ini Mbak Aisyah ya. Mbak Velania sudah pernah, yang lain RMDK. Jadi kalau sudah ya rata-rata ya, berarti syukur alhamdulillah kalau teman-teman semua sudah pernah dengar ya, karena memang ini adalah kuncinya untuk kita ini belajar tentang dakwah itu secara matang dan dan terarah gitu ya, karena di sana berisikan dengan tata cara pengelolaan dakwah, baik itu secara ekonomi, baik itu secara kaderisasi, baik itu tentang sarana perekrutan, struktur kepengurusan, itu semua lengkap di sini. Jadi kalau teman-teman semua belum pernah baca RMDK, saya saranin buat baca. Itu bisa nantinya dilihat di Google, di searching aja RMDK. Ya, di bagian RMDK tentang kaderisasi, dia di sana dia menyebutin ini ya, sasaran dakwah kita. Nah, sasaran dakwah kita ini ibarat kata ini ya, saya fokus ke gambar yang kotak dulu ini, yang ada gambaran panah ke dalam ini, ada 4 ini. Di sini adalah kader. Kader itu kita ya. Dalam artian kita yang berada di dalam lingkaran yang warna abu-abu pekat ini adalah orang-orang yang sudah mampu untuk menjadi subjek dakwah. Subjek itu artinya berarti kita berperan langsung dalam proses dakwah. Kemudian di luarnya itu ada simpatisan.
Simpatisan itu artinya dia itu nggak mau gabung jadi pengurus Jazirah, tapi dia itu sering bantu, sering kelihatan, sering lah ikut-ikut kajian-kajian kita. Jadi harapannya kita ingin menarik kader itu, simpatisan itu menjadi ke kader. Kemudian di luar itu ada ring 3 ya, muslim ya. Kemudian muslim ini adalah orang-orang yang ya secara secara de jure ya, secara KTP-nya mungkin tidak Islam, tapi untuk aktivitas-aktivitas keislamannya bisa jadi kurang gitu ya. Jadi dia hanya melakukan aktivitas-aktivitas pokoknya sebagai umat Islam untuk menggugurkan kewajiban seperti halnya sholat, tapi untuk kebutuhan nutrisi rohiyahnya mungkin dia juga jarang terlibat. Inilah yang kemudian menjadi sasaran target kita. Makanya ketika kita ingin berdakwah melalui media, kita tentukan dulu. Kader ini juga merupakan sasaran dakwah, karena kader itu kan nggak selamanya dia itu lurus terus lah ya. Iman aja naik turun, apalagi kader ya, yang mungkin notabene banyak orang yang baru belajar di Jazirah ini. Itu harus kita stimulasi terus untuk supaya dia itu selalu bergerak, selalu berkembang, sehingga dia itu tidak kemudian malah mundur lagi ke barisan simpatisan. Banyak loh kader-kader Jazirah itu yang rata-rata udah jadi pengurus tapi ngilang-ngilang, bahkan sampai jadi yang ini ke ring 3. Makanya kita harus pertahankan menggunakan media-media kita. Sebenarnya kalau dari murabi saya dulu waktu jelasin itu, muslim ini dibagi dua ya. Ada muslim yang taat gitu ya, maksudnya dalam artian ya kewajiban-kewajiban pokok itu. Kemudian ada muslim yang dia itu ya kayak model-model sering sering nggak suka sama aktivitas-aktivitas Islam. Misalkan dia nggak seneng kalau misalkan FPI itu ada, karena kan mungkin bagi dia FPI itu cuma ngerusak-ngerusak aja. Terus dia tuh nggak seneng kalau misalkan masjid itu adzan itu pakai toanya itu kenceng, karena itu mengganggu gini. Pokoknya dia tuh toleransi banget gitu ya. Dalam artian ya dia tuh Islam, tapi kecondongannya dia terhadap saudara yang muslim itu lemah, sehingga dia itu kadang sering berkontraksi dengan orang-orang muslim. Itu masuk ke barisan yang luar lagi ya. Ini muslim yang muslim yang ada di lingkaran ini, muslim yang taat gitu ya, dalam artian kewajiban-kewajiban pokoknya itu tertunaikan. Yang muslim yang kedua ini adalah yang itu tadi ya, sering berkontraksi gitu ya. Kemudian yang keluar lagi itu ada kafir yang dalam artian dengan Islam itu hubungannya itu baik, sering membantu dalam aktivitas, misalkan kerja bakti masjid dia ikut. Dia masuk ke dalam ring yang di luar lagi. Kemudian yang terluar lagi itu ya kafir yang tidak senang dengan aktivitas Islam. Dan terluar lagi itu orang-orang munafik gitu ya. Itu mungkin tidak tergambarkan di sini karena itu harus dibahas di forum-forum yang lebih detail dan lebih intens lagi. Tapi di sini saya kasih gambaran seperti itu. Paham ya teman-teman ya objek dakwah kita? Di sini ada yang baik. Ring 1 itu ya berarti ini kader yang lebih pekat, ini kader yang di tengah sini. Dan ring 2 yaitu tadi simpatisan, dia muslim, kemudian dia juga aktif di aktivitas-aktivitas yang kita adain. Misalkan kita ngadain kajian dia ikut, kita ngadain jalan-jalan, misalkan mentoring klasikal dia ikut. Jadi dia itu masuknya ke ring 2 meskipun dia diajak Jazirah itu belum mau. Lalu yang menuju baik ya, ring 3 itu yang tadi itu yang saya sebutin, bahwa muslim dia menjalankan kewajiban pokok, tapi kewajiban di sisi lain kebutuhan ruhiyahnya itu dia nggak selalu di-upgrade gitu ya. Untuk ngajinya itu dia nggak pernah. Lalu ring 4 itu yang muslim tapi dia sering bersinggungan dengan kita, karena mungkin pemahamannya akan Islam, tentang bagaimana memperlakukan saudara, tentang bagaimana hukum-hukum Islam itu mungkin belum dipahami secara utuh. Itu untuk sasaran dakwahnya. Lalu ini ya caranya gimana sih biar kita ini tahu ya potensi gerak media itu. Yang pertama adalah kenali sasaran ya. Sasaran itu siapa yang tadi saya sebutin itu. Apakah kader, apakah simpatisan, apakah mahasiswa muslim secara umum, atau siapa, terserah.
atau bahkan mungkin masyarakat, karena terkadang ada beberapa isu-isu yang berkembang di masyarakat, misalkan tentang apa namanya eh, LGBT. Misalkan LGBT itu kan sesuatu yang itu tuh melanggar hukum Islam gitu ya, karena sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan, kok ada yang di tengah-tengah dan nggak jelas seperti itu. Maka sasaran kita adalah untuk mencerdaskan publik tentang hukum Islam itu seperti ini tanggapannya. Makanya bisa jadi sasaran kita ini nggak cuman mahasiswa, tapi bisa juga masyarakat yang tadi saya sebutin itu ya. Kemudian di riset ya, yang tadi itu misalkan kita tahu nih ternyata YouTube itu adalah aplikasi yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Kemudian setelah itu baru ada YouTube, Facebook dan Instagram. Maka kita pelajari nih waktu-waktu prime time, waktu-waktu yang ibarat kata itu waktu-waktu yang ketika kita ini ngupload, orang itu bakal langsung lihat gitu. Itu adalah namanya waktu prime time. Itu biasanya sore ya, sore sampai agak malam, itu yang harus kita pertimbangin juga. Kemudian tentukan hal-hal yang menjadi isu keislaman ya, dalam artian apa sih yang menjadi isu yang belakang ini yang jadi hangat, dan itu bisa kita korelasikan dengan keislaman. Karena tadi kan saya bilang bahwa konten-konten kita harus robbaniyah, harus basiroh islamiyah, harus menimbulkan manaah. Manaah itu imunitas. Jadi jangan sampai teman-teman semua umat-umat muslim itu tergores ya, apalagi isu LGBT. Kita riset nih dalil-dalilnya, kemudian azabnya itu seperti apa, sehingga teman-teman semua itu terselamatkan. Kemudian tentukan konsep ya. Tentukan konsep itu artinya adalah ketika kita ini membuat konten gitu. Ini suara belakang kedengeran nggak sih? Suara ayam itu kedengeran nggak? Dengeran. Dengar ya. Yes. Mohon dimaklumi karena ya bukan ini ya. Iya mas. Dimaklumi ya. Kemudian tentukan konsep ya. Karena ketika kita bikin konten dan itu orang itu nggak karena kan sekarang itu zaman orang itu diperlakukan sebagai individu, bukan sebagai komunitas. Maka sehingga ketika kita ingin membuat konten itu, pastikan yang kita bikin itu mengena di hati secara personal, bukan secara komunitas gitu ya. Dalam artian gini, orang-orang itu jelasinnya gimana ya, misalkan tentang LGBT ya, maka kita tentukan dulu sasaran kita ini orang yang lagi lagi bingung-bingungnya berkaitan dengan isu LGBT ini. Sebenarnya itu kan hak ya, kenapa sih kita harus ikut campur? Jadi orang-orang tuh masih bingung. Kemudian dari situ dia tuh nggak pengen cari tahu, dan kemudian hanya berpasrah aja gitu ya. Makanya dari situlah kita kemudian bikin konten yang bisa meluruskan gitu ya. Meluruskan dalam artian sebenarnya LGBT itu seperti ini, potensi bahaya itu seperti ini, dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti ini. Makanya ketika itu nyambung dengan orang itu, maka itu akan bisa dibaca. Tapi kalau teman-teman semua bikin konten tentang LGBT terus kemudian cuman jelasin LGBT itu apa, jadi nggak ada hubungan personalnya, itu mungkin hanya akan lewat aja. Makanya harus dipertimbangkan sisi personalnya. Di sini udah mau masuk waktu zuhur ya. Di sana udah zuhur belum? Sudah. Udah ya. Mungkin saya lanjutin sebentar ya sebagai ini, karena nggak lama lagi udah tutup. Oke. Sebentar. Di sini saya baru adzan, tak dengerin adzan dulu ya.
Oke ya, saya lanjutin aja, nanti teman-teman semua biar bisa sholat berjamaah ya. Itu tentang konsepnya. Kemudian, nah, kira-kira di Polines adakah potensi untuk tim media bisa berperan? Ini saya percepat aja karena mungkin teman-teman semua juga bakal ngerti ya. Ini saya kasih gambaran tentang study case yang mungkin bisa kita manfaatin ketika kita ini berada di media dan kemudian diminta untuk menganalisis kondisi objek dakwah kita di Polines. Potensi seperti apa? Ini ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya kasih PPT-nya, dan saya akan kasih contoh yang kedua ini biar gampang. Jadi case-nya tuh begini. Kader itu kadang banyak mengeluh bahwa motivasinya itu rendah gitu ya, dalam artian aku kok kayaknya nggak cocok ya sama Jazirah ya, karena aku tuh kayaknya masih belum bisa sholat subuh di masjid, kemudian kok kayaknya aku masih gini-gini ya, dalam artian ya dia itu ngeluh-ngeluh aja gitu. Dan di situ peran kita adalah memberikan penguatan, memberikan stimulasi, motivasi, sehingga dia itu tidak hanya berfokus pada kekurangan-kekurangan tapi potensi-potensi di dalam dirinya itu. Nah, kalau banyak kader yang mengeluh tentang kurang motivasi dan futur, maka konsekuensinya adalah kader itu bakal menghilang. Solusinya membuat reminder berupa poster, desain maupun cara-cara lain yang memotivasi pengurus untuk selalu beramal soleh. Ini cuman study case yang saya analisis berdasarkan pendapat pribadi saya. Teman-teman semua bisa kok, maksudnya menganalisis kira-kira kebutuhan kader itu apa dan kita sebagai tim media bisa ngelakuin apa. Untuk yang case nomor 2 ini saya ambil contoh tuh gini. Nah, teman-teman semua bisa tahu ya, ini yang sebelah kiri adalah foto backdrop salah satu sekre ya, sekretariat kepengurusan. Ini saya ambil di kami daerah Semarang. Jadi ada kata-kata seperti ini, be hard on yourself is your motto. Jadi ketika kita masuk itu hawanya udah greng gitu loh. Ternyata kita ini orang-orang pilihan yang mengemban misi suci misalkan. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini pasti bisa, dan kalau sama orang lain jangan terlalu kasar. Ya tadi itu, hakikat dakwah kita adalah tidak memaksa tapi mengajak kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik dan lemah lembut. Lalu yang kedua, ya ini kayak satire ya, maksudnya kalau bangun subuh aja susah, gimana mau bangun rumah tangga. Jadi pesan-pesan simpel seperti ini kalau misalkan kita bikin dan kita coba buat ya kasih gitu ya, teman-teman semua tuh bakal seneng gitu ya, bakal termotivasi. Oh saya kok malah malas-malesan gitu ya. Hal-hal simpel seperti ini bisa menjadi penyemangat bagi yang lain. Kemudian gitu ya. Untuk manajemen media, teman-teman semua bisa list program kerja di Departemen Kominfo. Mungkin teman-teman semua belum tahu ya program kerjanya apa aja. Ada banyak kayak tadi yang saya sebutin, kayak buletin, kemudian posting di Instagram tentang jadwal-jadwal, kemudian tentang prestasi-prestasi. Pokoknya program kerja di Departemen Kominfo itu di list dulu dan diturunkan dalam timeline mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian tentukan jadwal rapat bulanan. Setiap bulan teman-teman harus rapat ataupun syuro ya. Kemudian dari rapat itu kita bahas tentang siapa nih yang bakal ngedesain untuk aktivitas dalam 1 bulan ini. Misalkan 1 bulan ini ternyata ada event tentang misalkan yang kantin itu ya, kajian rutin itu ya, maka siapa nih yang bakal ngedesain tentang, terus konsepnya tentang apa nih ya, itu dibagi. Jadi nggak melulu orang itu cuman ngedesain terus orang ini hanya cuman ya istilahnya di dalam grup itu hanya numpang gitu ya, tapi harus digilir, semuanya harus bisa merasakan. Dan bedakan antara publisher ya, publisher itu berarti orang yang mengupload ya, kayak jadi admin media sosial lah. Kalau ada komen ya dia yang ngebales, kalau misalkan ada yang nge-DM dia yang ngebales. Jadi jangan disamakan desainer dia udah ngedesain dia harus nge-publish, kan kasihan juga. Koordinasi dengan departemen lain, misalkan departemen lain butuh desain, maka kita harus bisa menyanggupi juga. Dan yang paling penting adalah kendala-kendala selama menjalankan amanah. Jadi jangan syuro itu hanya membahas tentang program-program kerja, tapi
kendala-kendala yang dialami oleh pengurus terutama di Departemen Kominfo itu harus disampaikan juga. Dan ini bisa nanti dibaca sendiri ya. Maksudnya kalau lamut anggota, jadi jangan surok itu jangan di satu tempat, kalau udah mulai bosan diajak jalan-jalan. Jadi jangan takut gagal juga, jangan takut berinovasi, semua bisa dicoba. Misalkan kayak tadi ya, saya pengen ngasih motivasi buat teman-teman semua supaya lebih bersemangat. Saya tempel di Jazirah itu kayak tadi ya, backdrop, bukan backdrop ya, wallpaper gitu ya, wallpaper tentang quotes-nya Imam Syafi'i. Pokoknya macam-macam itu kreativitas teman-teman semua harus menjadi orang yang inovasi ya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, karena jika yang baru itu nggak kita coba dan ternyata sesuatu yang baru itu kita coba dan gagal, itu cuma jadi evaluasi ya, nggak jadi masalah. Berarti tahun depan nggak usah diulangi lagi, tapi nggak ada salahnya kalau kita nyoba-nyoba kayak gitu. Sebagai penutup, saya bacakan kutipan dari Komisi D FSL DKN ya. Bergerak di media hari ini seperti kisah semut Ibrahim. Walaupun perjuangan kita mungkin hanya setetes air dari besarnya api yang membakar Ibrahim, namun yang Allah nilai bukanlah besaran massa airnya, melainkan di pihak mana kita hari ini. Seperti itu. Dan ini yang terakhir juga, tugas syiar media bukan hanya diemban oleh Departemen Kominfo, akan tetapi melibatkan seluruh kader dakwah. Tapi kita adalah basis konseptornya dan kita bisa membantu bila memang diperlukan untuk proses branding seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa email atau melalui media sosial yang tadi saya sampaikan di awal. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Ipul. Monggo Ipul. Jazakumullahu khairan Mas Toto yang telah memberikan materinya. Semoga buat teman-teman ini bisa diserapi, bisa diterima, dan kemudian nanti bisa diamalkan untuk kedepannya. Ya Mas Toto, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila selama bersama Mas Toto kali ini masih kurang maksimal. Oke. Untuk itu boleh diperkenankan Mas Toto untuk meninggalkan forum. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Senang bertemu dengan teman-teman semua yang masih aktif di Jazirah di masa-masa pandemi ini. Saya juga mohon maaf ketika penyampaian saya masih ada banyak kurangnya. Insya Allah saya nanti share ke Ipul untuk filenya. Dan tetap semangat, semoga teman-teman semua kelak menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.